Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Probolinggo, yang A. Subaidah MMMPD, dan yang saya hormati Guru Bahasa Indonesia R.A. Endang Ratnaningsih MPD, dan teman-temanku yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kenikmatannya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara ini. Karena kenikmatan yang telah diberi oleh Tuhan kepada kita bisa hadir di acara ini guna untuk membentuk atau menjalankan kehidupan baru untuk kehidupan yang kedepannya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Sudah tidak terasa kita selama 9 bulan di rumah saja, dari awal Maret sampai dengan November, yang membuat kita diam di rumah saja, yaitu virus corona. Virus corona tidak terjadi di negara kita sendiri. Banyak sudah di negara sana yang sudah terkena virus corona. Banyak orang yang meninggal. Di negara kita sendiri yang meninggal sebanyak 15.774 juta jiwa yang meninggal. Ini yang menyebabkan negara kita sendiri lockdown dan menyebabkan jadi pekerjaan mengerjakan di dalam rumah, kita diam saja di rumah, dan bahkan pelajar pun terkena imbasnya, yang membuat pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Hal ini yang menyebabkan seorang siswa harus bisa beradaptasi dengan situasi saat ini. Tanggung jawab seorang siswa dalam masa pandemi yaitu 1. Harus belajar dan terus belajar dengan cara membeli paketan yang cukup. Yang cukup itu maksudnya adalah yang pas, yang memadai, dan mendukung koneksi yang bagus agar tidak disconnect saat pengumpulan tugas. Dan yang kedua yaitu penggunaan HP. HP harus memadai agar mendukung kita sendiri sebagai seorang siswa. Dan yang ketiga saat daring kita harus absen tepat waktu agar tidak dianggap alpa oleh guru. Dan yang keempat, ini biasanya sering dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, siswa-siswa seperti kita, yaitu tidur terlalu malam. Kita sekarang harus mengurangi tidur terlalu malam itu agar nantinya saat pagi kita tidak mengantuk dan bisa fokus dalam saat daring, agar juga tidak telat saat absen dimulai. Dan yang kelima, kita sebagai seorang siswa dan guru ketika memberikan tugas, kita harus menyelesaikan dengan baik, dengan benar, dan tepat waktu sebelum masa tenggatnya habis, agar tidak ada nilai rapor kita yang kosong. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, kita harus dengan bijak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan seperti internet dengan baik agar tidak menjadi merugikan bagi kita dan orang lain. Kita juga sebagai seorang siswa harus menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Terutama saat keluar rumah kita harus menggunakan masker. Seperti halnya kita saat disuruh oleh guru mengumpulkan tugas ke sekolah, menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Di sini telah disampaikan bahwa tugas seorang pelajar yaitu terus belajar dan terus belajar. Meskipun dalam pandemi tidak menjadi halangan
bagi kita terus belajar untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Karena apa? Kita masa muda, anak muda, yaitu harus menjadi pedoman dan menjadi pendorong agar bangsa ke depannya seperti apa. Kita yang menuntun arah bangsa ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang kurang berkenan, mohon maaf, atau ada tutur kata yang kurang baik dari saya, di hati saudara mohon dimaafkan. Yang terakhir, ambil pisau untuk buka ketupat. Kuah kare boleh dimasukkan. Kalau ada ilmu yang didapat, mohon untuk diterapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.